Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kita channel Sharing Kuy. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Nah, kali ini kita channel mau bagi-bagi tips and trick lagi, yaitu kita mau ngangkat tema panu yang membandel. Nah, jadi teman-teman, beberapa hari lalu aku itu kayak gini ya nih. Ini anak aku Azam, pasti teman-teman udah tahu Azam waktu konten-konten sebelumnya itu. Nah, Azam ini kena jamur panu yang di muka itu, dan itu parah banget. Ini gambarnya. Jadi ya sebenarnya ini ya teman-teman ya, ini gambarnya. Tadinya tuh kayak dikit aja di bagian sini, dikit kayak gitu. Itu yang pertama ya, yang aku lakuin itu aku beli salep yang ada di apotek gitu. Karena sebenarnya agak menghilang sedikit, tapi karena dia nyebar gitu, jadi aku pikir agak repot juga gitu pakai salep, tapi itu aku terus pakai salep. Tapi yang aku salepin agak nggak hilang ya, maksudnya agak memudar, tapi terus bermunculan di tempat lain kayak gitu. Akhirnya aku pikir gimana kan kalau kita udah tahu, sama-sama tahu kalau lengkuas itu ya, kayak lengkuas itu dia bagus untuk kayak jamur panu kayak gitu. Akhirnya aku pakai sabun karena aku takut kalau lengkuas kan kayak yang repot gitu, ribet. Jadi aku pakai ekstrak lengkuas sabun ya, pokoknya sabun lengkuas itu. Pokoknya banyak lah di online, pokoknya sabun lengkuas kayak gitu. Aku pakai itu ya guys, aku pakai itu, dan hasilnya malah lebih parah jadi kayak gini nih guys. Padahal tadinya nggak separah ini itu karena aku pakai sabun itu gitu. Aku nggak tahu faktor itu sabunnya memang nggak bagus, atau karena memang faktor memang tidak cocok kayak gitu ya. Aku juga nggak mengklaim bahwa sabun itu jelek. Yang pasti separah ini itu tidak bisa diobati dengan salep dan sabun gitu, sabun yang ekstrak lengkuas itu. Kayak udah ngelakuin beberapa tahap. Yang pertama aku pakai salep dan pakai sabun, juga pernah pakai bawang putih, tapi itu nggak berhasil teman-teman, malah tambah banyak gitu. Jadi tipe-tipe panunya itu tipe-tipe panu yang membandel, yang menyebar ke wajah, yang sulit dihilangkan, dan malah tambah banyak gitu loh. Aku bingung, terus akhirnya aku coba. Aku pernah ngalamin kayak gitu dulu, dan aku pakai lengkuas asli, terus aku gosok-gosok ke muka kayak gitu. Aku coba terapin itu, bismillah, aku coba terapin dengan lengkuas asli, bener-bener lengkuas seger. Caranya aku gosok-gosok di seluruh yang ada panunya. Kebayang itu panu banyak banget, yang kayak gini panunya banyak banget ya guys. Jadi di sini aku bener-bener aku gosok kayak gitu. Kalau aku gosok, terus aku parut juga. Kalau diparut, terus kayak aku totolin ke muka, ke panu, dari mulai sini, pokoknya semuanya guys. Jadi minimal sehari sekali sebelum tidur kayak gitu. Itu sekitar 2 mingguan. Nah, setelah aku rutinin pakai lengkuas yang aku parut, so aku tempelin ke mukanya, itu efek yang pertama. Kalau kita pakai lengkuas itu pastinya panas, si anak akan merasakan panas. Karena Azam ini juga laki-laki ya, umurnya 10 tahun, anak yang umur 10 tahun. Aku udah bilang, kakak mau sembuh atau enggak? Kalau kakak mau sembuh, berarti kakak harus tahu kalau ini tuh panas, kakak harus tahan panas. Iya, kakak bisa gitu, kakak tahan panas, kakak bisa gitu. Paling dia cuma kayak dia kipas-kipas aja ke mukanya kayak gitu. Itu selama 2 minggu, dan selama 2 minggu itu lama-lama wajahnya tuh jadi menghitam, kayak kebakar gitu loh, kayak kebakar nih kayak gini. Nah, ini tuh kebakarnya belum terlalu parah ya, aku fotonya ya. Ini udah mulai terlihat kebakar teman-teman, fotonya. Kebakar tuh dalam artian kulit luarnya itu, karena memang kalau lengkuas itu kan punya sifat panas ya. Jadi kulit luarnya itu terbakar. Terbakarnya tuh bukan kena api, tapi memang karena lengkuas itu kayak terbakar kayak gitu. Lama-lama tambah gosong. Ini akan lebih parah lagi. Jadi kita tuh pas lihat anak kita, muka kita gosong, kita agak shock, kayak yang aduh kasihan banget, pasti nyesek, sebagai orang tua tuh nyesek. Nah kayak gitu. Tapi nanti lama kelamaan kulitnya tuh akan mengelupas dengan sendirinya teman-teman. Nah, mengelupas dengan sendirinya, terus hasilnya kayak gini. Hasilnya alhamdulillah mukanya jadi bukan panunya aja yang hilang, tapi mukanya kinclong. Oke, aku jelasin step by stepnya ya pemakaiannya dengan lengkuas ya. Coba terapin dengan lengkuas asli, bener-bener lengkuas seger.
caranya aku gosok-gosok di seluruh yang ada panunya. Kebayang itu panu banyak banget yang kayak gini, panunya banyak banget ya guys. Jadi di sini aku bener-bener aku gosok kayak gitu. Kalau aku gosok terus aku parut juga. Kalau diparut terus kayak aku totolin ke muka, ke panu, dari mulai sini pokoknya semuanya guys. Jadi minimal sehari sekali sebelum tidur kayak gitu. Itu sekitar 2 mingguan. Nah setelah aku rutinin pakai lengkuas yang aku parut, so aku tempelin ke mukanya, itu efek yang pertama. Kalau kita pakai lengkuas itu pastinya panas, si anak akan merasakan panas. Oke, buat teman-teman yang punya masalah ini, masalah panu membandel yang nggak bisa, yang susah banget hilang, udah berbagai cara nggak hilang-hilang, bismillah coba ikutin cara aku. Tapi cara ini pakai lengkuas seger itu selain anak, ibunya juga harus kuat ya, karena akan terjadi sesuatu yang memang membuat kita, aduh bismillah nih nggak apa-apa nih. Makanya aku ngeyakinin di sini, tolong stay sampai habis. Oke. Kalau teman-teman punya masalah itu dan lakuin hal yang pertama teman-teman lakuin ya. Teman-teman harus menyiapkan lengkuas segar setiap hari yang diparut, kemudian teman-teman tempel di daerah-daerah yang panu ya. Ini dilakukan, gak boleh anak di balita di bawah 5 tahun, gak boleh. Kalau Azam itu umurnya 10 tahun dan dia laki-laki dan dia anak yang tahan gitu, tahan apa yang bakal aku jelasin yang akan terjadi, bahwa ini tuh panas ya kak, oke kakak bisa, kakak tahan kayak gitu. Dan kurang lebih sampai dipakai itu sampai kulitnya tuh agak menghitam, maksudnya jadi kulit luarnya itu kayak mulai kayak ada pergantian kulit gitu ya. Jadi kalau dibilang gosong dong, yeps itu bener banget. Jadi sampai kayak gosong gitu, merah kayak gosong. Perih dong, iya bener perih, bener banget itu bakalan perih, panas ya. Tapi setelah itu kulitnya, setelah kemerahan terus agak hitam, kulitnya itu dia akan mengelupas sendirinya, dengan sendirinya, bukan dikelupas ya, bukan, nggak boleh dikelupas, nggak boleh, tapi dia mengelupas dengan sendirinya kayak gitu. Abis mengelupas dengan sendirinya, mama, nah ini yang bikin teman-teman bakalan, ibu-ibu bakalan kayak, ya Allah kok kamu mukanya jadi gosong kayak gitu, apa kan baik-baik aja. Kalau udah beberapa hari atau beberapa minggu kita udah pakein, itu akan ada efek gosong ya. Efek gosong, kulit akan menghitam, itu yang akan. Nah itu adalah proses awal dari penyembuhan ya teman-teman. Setelah kulit kelihatan kemerahan, menghitam, nanti lama-lama akan terkelupas dengan sendirinya. Gak boleh dikelupas secara paksa, tapi terkelupas dengan sendirinya pelan-pelan ya. Adapun kayak udah ini kayaknya udah ngelupas nih, jadi aku mau kayak bantu deh agak copotin, itu nggak apa-apa. Tapi kalau bener-bener dikelupas itu nggak boleh ya teman-teman. Kalau udah merah menghitam nanti akan terkelupas dengan sendirinya. Nah setelah itu lama-lama semuanya bersih karena pergantian kulit itu. Jadi panunya hilang, terus muka kita juga, muka anak yang terkena atau muka orang yang terkena panu itu panunya hilang beserta pergantian regenerasi kulit yang baru kayak gitu. Hasilnya kayak gini, kayak Azam. Nah ini ya, mukanya bersih. Ini setelah muka merah menghitam pergantian kulit, ya ini hasilnya. Jadi nggak lama. Halo saya. Ya jadi kayak gitu. Pokoknya kalau udah ada tanda-tanda merah terus menghitam, jangan khawatir, tenang ya, tenang, sabar. Nanti regenerasi kulit, panunya akan hilang dan mukanya akan bersih kayak gini. Dan ini nggak apa-apa. Setelah ini udah mukanya jadi bersih, kulitnya jadi bersih gitu, panunya jadi hilang, jadi kayak gini. Kita itu biasanya anak harus kuat ketika nahan panas, perih kayak gitu. Kasih kipas aja sih, kayak kipas aja. Apalagi kalau orang dewasa itu lebih gampang lagi ya. Kayak kipas aja kayak gitu. Terus paling kalau misalkan malu nih mukanya hitam atau nanti ya pakai masker aja lah, karena ketika muka kita menghitam itu tuh nggak lama kok prosesnya. Oh ya, ketika muka sudah agak kemerahan terus menghitam, berhenti ya, jangan pemakaiannya jangan dilanjutin.
ya. Jadi kalau kita udah pakai nih selama 2 minggu, nah terus beberapa setelah 2 minggu itu muka memerah dan menghitam. Nah ketika menghitam itu, memerah menghitam itu gosong lah istilahnya, itu berhenti, jangan dipakein lagi lengkuasnya karena itu sudah cukup. Jadi tanda-tandanya itu ketika sudah menggosong itu artinya kulit luar itu sudah siap untuk diganti kayak gitu. Jadi tidak usah lagi pakai lengkuas gitu, malah nanti kulit barunya akan rusak kayak gitu. Jadi ketika sudah menghitam jangan pakai lengkuas lagi, itu malah kita kayak bantu aja, tunggu aja sampai kulitnya tuh mengelupas kayak gitu ya. Nah insya Allah teman-teman, cara ini itu efektif untuk bisa ngebantuin kita menghilangkan panu-panu yang membandel banget. Cuma ada resiko-resiko tertentu yang memang kita harus tahu, yang tadi udah aku sebutin. Ada kulitnya jadi bagus, terus juga panunya jadi mental gitu, panunya bener-bener hilang teman-teman. Alhamdulillah, semoga tips yang aku bagiin ini bermanfaat bagi teman-teman. Silahkan dicoba. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, and comment. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.